Ini berlaku kepada wanita yang tidak berhijab atau semua wanita secara umum? Ya. Langsung. Itu jamaah kita kreatif, dia buat meme. Dibuatnya gambar saya, di samping itu kata-kata. Ada perempuan yang ketika tidur tapi dosanya mengalir pada dia. Dia sedang makan tapi dosanya mengalir pada dia. Apa salah dia? Karena dia sudah memperlihatkan dirinya dilihat orang lain. Maksudnya, memang betul itu ceramah saya. Dari mana Ustaz ambil? Dari hadis. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya. Bapak yang membuat tradisi silaturahim seperti ini dilanjutkan oleh anak cucu, kita sudah tidak ada, maka mengalir karena tradisi yang baik. Begitu juga sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat sesuatu yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dih, setelah dia mati, jangankan ketika hidup, sudah mati pun tetap mengalir. Nah, gambar apa yang dimaksud? Gambar memancing aurat, hawa nafsu, mempertunjukkan yang tak layak. Adapun gambar ibu beramai-ramai, menutup aurat, pakaiannya longgar, tidak sempit, tidak menampakkan auratnya, menjaga, tidak dengan pose-pose yang memancing, lalu kemudian dilihat orang banyak, maka tidak ada yang terpancing, tidak ada yang membangkitkan hawa nafsu, ya nggak apa-apa. Makanya kalau mau posting gambar ramai-ramai, beramai-ramai. Kalau bisa ramai sampai kecil sebesar beras. Agak kelihatan. Alhamdulillah kami diberikan Allah kesempatan untuk ikut maulid bersama kemarin dengan istri Habib Umar bin Hafiz. Oh, nggak boleh foto Pak Ustadz di luar. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau pose dia sendiri, jilbabnya pula sampai ke leher, bajunya pula sempit. Dia pakai baju sempit, orang yang menengok yang sesak napas. Nauzubillah. Nah, ini diposting, nah, ini dosa jariah. Jadi yang sudah sempat kami posting yang dulu Pak Ustadz, coba posting sekali lagi. Buat di postingan itu, saudaraku yang pernah men-save fotoku dulu, tolong kalian delete, karena aku sudah taubat minta ampun sama Allah. Kalau kalian tetap juga megang, dosanya ku transfer ke kalian. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah Ustaz Somad tidak akan lupa balik kemari lagi. Amin. Karena hanya satu-satunya mic yang seperti ini. Amin. Adanya di sini. Masya Allah. Ini agak aneh sedikit karena baterainya kelihatan. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz ingat terus. Ingat. Gitu. Ingat. Gitu ya, Mbak ya. Ingat. Baik, Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita menyikapi pemimpin negeri yang zalim? Apa yang harus kita lakukan? Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar, wa tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Saya tak akan pernah berhenti berceramah, berkhutbah, bertausiah, masuk kampus, keluar kampus, masuk kampung, keluar kampung, masuk negara, keluar negara. Yang ngasih izin datang, yang nggak ngasih izin pulang. Apa susah payah-payah. Selama hayat di kandung badan, selama masih boleh. Kalau tidak juga boleh. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dulu begitu juga. Imam Bukhari nggak boleh ceramah, akhirnya ngadu kepada Allah. Allahumma qad dhaqat alayyal ardu bima rahubat faqbidni. Ya Allah, dulu waktu aku menuntut ilmu 16 tahun keliling Makkah, Madinah, Mesir menuntut ilmu. Tapi sekarang begitu banyak tekanan. Faqbidni, cabutlah nyawaku. Sebulan sudah berdoa, mati, meninggal dunia. Saya sudah berdoa sering, nggak mati-mati. Takdir kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, maka tak pernah berhenti saya sampaikan anggota dewan. Kenapa Ustaz cerita anggota dewan? Karena mereka dipilih aspirasi rakyat, dia mesti mencuarakan itu. Saya sampaikan di berbagai macam majelis. Uang negara yang diambil, maka disampaikannya karena mereka yang menyampaikan rancangan undang-undang, meresmikan undang-undang,
yang tingkat kabupaten, kota, provinsi, perda, perbub, perwagub, maka tak pernah berhenti menyampaikan, tentu dengan berbagai macam cara, yang santun, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, kalaupun mau berdebat, debat dengan cara yang sesuai menurut aturan syariat Islam. Makanya kalau Bapak Ibu dengar ceramah saya baik-baik, saya tak pernah menyebut nama sampai sekarang. Saya tak pernah menyebut partai. Tapi saya tak menyalahkan kawan-kawan ustadz-ustadz lain yang menyebut. Mungkin itu metode yang dia pakai. Ini kita gini kan ibarat makanan juga. Ada makanan pedas, macam jenis musik juga. Ada yang metal, ada yang slow. Tapi substansinya mesti sama, mengingatkan. Kita ini akan bangkit kalau cuman ada dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada, bantai saja, suka hati hantam kromo, na'udzubillah. Saya sampaikan hadis. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau tidak kamu lakukan itu, la yushikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan turunkan hukuman. Tsumma tad'unahu, setelah hukuman datang kamu berdoa pagi, petang, siang, malam, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Saya sesuai dengan kemampuan saya, tausiah, ceramah, khutbah, lokakarya, seminar, masuk kampus. Ini pulang dari sini akan masuk kampus di Andalusia, Bogor. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon izin barangkali kita kasih kesempatan tuan rumah khusus spesial Bu Catherine. Barangkali Bu Catherine ada pertanyaan khusus ini. Nah, silakan. Mau nanya apa? Ibu udah kompak ya, tanya dia dulu. Kamu akan sama kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau nggak salah saya pernah nonton ceramah Ustadz di YouTube. Tapi saya juga lupa ingat apa saya salah mengenai sholat yang dikodok, Ustadz. Misalnya kita lalu-lalu nih sholatnya jarang-jarang, sekarang baru mulai rajin. Nah itu kalau nggak salah Ustadz pernah bilang kalau sekali sholat tambah lagi sholatnya gitu. Jadi misalnya zuhurnya 2 kali gitu. Benar nggak sih Ustadz, apa saya salah ya? Itu aja. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab Ustaz. Nanti habis sholat zuhur sekali lagi. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qada'an. Habis sholat asar sekali lagi. Usolli fardhu asri 4 raka'atin qada'an. Jangan di masjid, nanti jadi fitnah. Ente sholat apa tadi? Mana ada ba'diyah asar? Asar sama subuh dibuat di rumah. Kalau habis ba'diyah maghrib dibuat, bolehkah sebelum ba'diyah atau ba'diyah? Boleh aja. Berapa mazhab yang mewajibkan qadha ini? 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi kata ustadz kami katanya nggak perlu qadha, istighfar aja cukup. Ibnu Taimiyah. Bukan mazhab 4. Ada tuh ustadz. Ustadz, saya baru taubat. Ya, sholat saya yang dulu saya ganti atau gimana? Udah istighfar aja selesai. Ibnu Taimiyah. Ah, saya ikut ini aja Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa. Saya kan menyampaikan 4 mazhab. Tapi saya, dalil-dalilnya Pak Ustadz, sahabat saya sudah nulis di internet. Cara nyarinya Pak Ustadz, buka Google, tulis di situ, sholat qadha Ustadz Sarwat. Kita tes ya, dapat apa enggak. Buka Google, tulis di situ, sholat qadha Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat punya rumah fikih. Sholat qadha Ustadz Sarwat. Nah, di situ dia tulis dalil-dalilnya. Nah, itu ada video, ada bagaimanakah ketentuan tata cara mengqadha sholat, www.rumahfikih.com, Ustadz Ahmad Sarwat LCMA.
Sudah dapat tulisannya share. Berapa lama qadanya Pak Ustadz? Ya berapa banyak yang tinggal dulu. Saya tidak anjurkan Bapak Ibu sore ini ambil cuti setahun. Sekali sholat saja setiap selesai. Terus saya baru sholat sekitar 10 tahun Pak Ustadz. Terus yang tinggal berapa? 20 tahun. Ya qada 2019 lunas 2039. Kalau saya meninggal sebelum itu Pak Ustadz, alhamdulillah dianggap lunas. Beda sama puasa. Kalau puasa ibu masih ada ninggal itu digantikan sama anaknya, ahli waris. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, ahli warisnya melaksanakan. Saya niat puasa besok untuk almarhumah emak saya, ganti. Tapi kalau sholat enggak. Sholat asal sudah meninggal lunas. Maka siapa yang mau cepat lunas, wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon berkenan satu lagi ada. Oh begitu ya, mau tambah lagi? Subuh juga bisa kan? Subuh di Subuh. Qadha ini bahkan Nabi pernah mengqadha salat tahajud. Nabi pernah salat siang 12 rakaat. Salat apa itu Rasulullah? Karena tadi malam kan tidak mungkin witir siang. Nabi itu 11 karena tahajudnya 8, witir 3, 11. Maka siang nggak ada witir, jadi 12. Tapi kita nggak. Qobliyah subuh kalau terbangun misalnya jam 5. Sementara sholat subuh sudah dilaksanakan di masjid. Apakah kita yang terlambat bangun langsung sholat subuh? Tidak, tetap qobliyah dulu. Qobliyah dulu, jangan sampai tinggal qobliyah. Rakaat al-fajri 2 rakaat qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau masuk masjid sudah qomat? Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Tetap salat subuh, qobliyahnya diqadha setelah salat subuh. Pulang ke rumah qobliyah. Tapi tidak wajib. Yang wajib tadi yang salat 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini qadha'an. Qadha'an. Salat itu sebetulnya berapa Pak Ustaz? 3. Yang dilaksanakan cash itu usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan. Yang kedua mengganti qadha'an. Ada satu lagi i'adatan, mengganti. Ibu sudah salat zuhur. Selesai salat zuhur, pas mau makan, cuci tangan, tiba-tiba ngelihat ada kulit ikan mas nempel di kulit. Berarti wuduknya tadi batal karena ada kulit yang tidak kena air. Maka sholat zuhur sekali lagi bukan ada, bukan qadha, tapi i'adah, siaran ulangan. Usolli fardhu zuhri. Atau bapak, ketika bapak sudah selesai sholat, istri bapak ngomong, papa, itu tumitnya saya lihat ada cat. Tumit yang kena cat, habis ngecat, maka itu tidak kena air wudhu. Ambil thinner, ambil bensin, bersihkan, wudhu sekali lagi, sholat yang tadi diulang. Kenapa diulang? Karena sholatnya tidak sah akibat wudhunya tidak sempurna. Nama sholatnya i'adah. Jadi sholat ada 3. Adaan, qadhaan, i'adah. Wallahu a'lam. I'adah. Ulangan. I'adah. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. I'adah. Dia mau bertanya, silakan. Saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya 2 Pak Ustaz. Yang pertama, mana yang lebih baik hukumnya buat laki-laki menjadi imam ibunya di rumah atau pergi sholat ke masjid? Pertanyaan saya satu itu. Yang kedua, kadang-kadang kita melihat kawan-kawan itu kalau ngambil air wudhu itu tidak sampai ke sikunya, tidak basah sikunya, hanya di sini saja. Apakah kita boleh mengingatkan kepada orang yang seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ayah kita sudah tua, tidak bisa ke masjid, lalu dia ada di rumah. Bagaimana cara kita berbakti sebagai kepala rumah tangga? Suami laki-laki sholat di masjid. Setelah selesai sholat di masjid, pulang ke rumah,
sholat sekali lagi. Jadi imam. Bolehkah kita sholat 2 kali? Boleh. Sholat yang pertama itu menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua itu mencari fadilah, keutamaan. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren nih sekarang. Mana dalilnya? Nabi sholat bersama sahabat di Masjid Nabawi. Setelah selesai sholat, Nabi pulang ke rumah, sahabat itu duduk di masjid. Tak lama datang orang kampung sahabat itu, musafir, mau jumpa Nabi. Lalu orang kampung itu mau sholat dan meminta sahabat itu menjadi imam. Padahal dia sudah sholat sama Nabi. Itulah dalil boleh sholat 2 kali, dan imamnya boleh sholat mencari fadilah, makmumnya sholat menggugurkan kewajiban. Jadi dua-dua dapat. Laki-laki sholat di masjid, laki-laki soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Jangan sampai sholat di rumah. Lalu kemudian kalau nampak orang sikunya tidak kena air, tidak basah, apa kata Nabi? Wailun lil a'qab, celakalah tumit. Hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wail neraka, wail celaka, lil a'qab tumit celaka. Rupanya ada orang yang air disiramkan dari atas, tumit tak kena. Nah, jadi disiram kena tumit. Celah-celah jari ini dicelahi pakai kelingking supaya air masuk ke dalam. Siku disapu. Kalau ibu berani berkata begitu, sampaikan wailun lil siku, celaka siku. Tapi kalau nggak berani, ya pelan-pelan lah, celaka siku. Maksudnya lebih lembut, lebih soft, kasih dia kirim video, nomor WA dia ada, kirim video. Ini cara, tata cara wudhu yang benar. Hasan Husain cucu Nabi melihat ada orang tua wudhunya nggak benar, tapi cara ngasih taunya gimana? Husain nanya Hasan, Hasan gimana wudhu? Hasan pun wudhu di depan Husain. Orang tua ini ngelihat, pas dia ngelihat baru dia sadar, oh rupanya saya salah tadi. Begitu akhlak Hasan dan Husain. Bukan dia tunjuk. Sekarang kan banyak nih anak-anak muda baru ngaji, diceramahi pula lagi, assalamualaikum. Tentu orang itu tersinggung. Mungkin niatnya baik, tapi caranya tidak santun. Nah, jadi ibu wajib mengingatkan dia. Bayangkan, sholatnya nggak sah seumur hidup. Nggak sah sholatnya, gara-gara wudhu tak sampai ke siku. Sampai dalam Quran itu disebut, wa aidiakum ilal marafiq, tangan kamu sampai siku. Wah, itu sejelas itu dalam Quran. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan Ustaz, bagaimana ciri-ciri Allah terima taubat seorang pendosa? Apakah semua dosa-dosanya akan diampuni jika ia bertaubat? Dalam tafsir Al-Kabir, tafsir paling besar, panjangnya semeter, nama penulisnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mazhabnya Syafi'i, meninggal 606, 100 tahun setelah Imam Ghazali. Ghazali 505, Razi 606. Saya ingat itu aja karena mirip-mirip. Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tidak beritahu siapa yang dapat sholat wusta. Allah tidak beritahu siapa yang dapat malam Lailatul Qadar. Tengok dalam tafsir surah Al-Qadar, juz 30. Kenapa Allah tidak kasih tahu? Bayangkan kalau udah tahu. Mungkin pengajian nggak ada lagi. Pak, Bapak nggak ngaji? Udah dapat kemarin. Allah tidak kasih tahu itu. Tapi tanda-tanda indikasinya ada. Apa tandanya? Katanya Pak Ustadz kalau haji mabrur itu wajahnya putih. Pulang dari Makkah paling putih. Nggak pernah ke masjid. Tidur di hotel. Ini bukan tanda. Tanda itu, itu dia kata kuncinya. Keyword, ke kunci, word kata kunci. Ada perubahan. Dulu Pak Ustadz sebelum dia ngaji pelit. Setelah ngaji nih Masya Allah. Dulu sebelum ngaji sedekah 2.000. Sekarang 2.500. Ada perubahan. Dulu Pak Ustadz tuh sebelum ngaji, Masya Allah, kasar ngomongnya. Sekarang udah mulai santun. Taubat nasuha diterima.
Dulu sebelum malam Ramadan Lailatul Qadar, orangnya itu bosan nggak pernah ke masjid. Ada perubahan. Nah, inilah cirinya. Apakah diampunkan Allah semua dosa-dosanya? Mantaba, siapa yang taubat, wa amana, imannya ikhlas, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Kalau tiga ini cukup syarat. Ulaika mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diganti Allah dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Bukan cuma dihapus Allah. Coba lihat bunyi kalimatnya. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Diganti Allah semua dosanya menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang jenis itu insyaallah. Syaratnya 3. Taba wa amana wa amila amalan salihah. Kita sudah bertobat, kita sudah beriman, tinggal lagi mengisi dengan amal saleh. Wallahu a'lam bishawab.